Guys, ini tuh Gundam paling ganas, paling daya dobraknya paling liar, daya serangnya paling tinggi, tapi cuman tahan 5 menit. Yuk kita bahas. Halo guys, selamat datang di Friday Toy. Kita akan bahas lagi si MS Camper. Waktu itu guys, saya pernah ngerakit yang MG-nya, itu bahkan sampai ada skrup besinya guys, pakai besi. Cuman waktu itu ada yang beli karena orangnya suka. Akhirnya saya beli lagi guys, yang high grade. High grade juga keren. Teman-teman harus punya nih, ini Gundam keren banget serius. Dari desainnya bagus, ini kalau menurut saya tuh Gundam ini laki banget ya, keren banget gitu, benar-benar Gundam laki-laki banget. Gundamnya tuh manly banget. Terus ini kayak tipe mobile suit untuk serangan cepet dan untuk hit and run, untuk kabur. Karena kalau teman-teman lihat ya nanti itu dia banyak vernirnya guys. Nah, saya bakal tunjukin aja langsung nih, udah saya custom guys. Ya, seperti ini. Nah, ini guys. Nih, saya tuh sebel banget sama si pilotnya, Mikhail Kaminski. Kenapa dia yang ngendaliin ini gitu? Mestinya tuh yang ngendaliin ini guys, menurut saya ya, mendingan si Char kalau nggak Amuro. Pasti keren gitu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, keren banget nih guys. Tuh. Ini sama saya dikasih warnanya Char Aznable, makanya warna merah. Nah guys, saya mau cerita sedikit. Apa sih yang bikin ini tuh keren banget, si camper ini keren banget guys. Dia itu adalah mobile suit untuk serbuan berat guys ya, yang ada di Gundam 0080 War in the Pocket di One Year War. Teman-teman ada yang tahu nggak One Year War? Kalau teman-teman belum tahu, mending nonton dulu ya. Minimal pas teman-teman beli itu teman-teman nggak ngeblank, ini tuh apa sih, ini tuh Gundam, ini pilotnya gimana sih atau apa ceritanya. Minimal teman-teman nonton dulu, serius ya. Nah, Mobile Suit Camper 18 ini guys, maksudnya tuh artinya apa si camper tuh? Itu artinya mendobrak guys ya. Dia tuh unit serang paling cepat untuk kerusakan besar guys, si Gundam ini tuh. Dan kalau teman-teman lihat ya, senjatanya sangat bervariasi dan banyak banget ya. Terus kalau teman-teman lihat tuh, ini semuanya vernir tuh. Kayak buat thruster, ini thruster lagi, ini juga thruster lagi ya. Ini juga thruster lagi tuh. Kiri kanannya, jadi thrusternya kalau teman-teman lihat sekilas tuh banyak banget. Nah ini untuk serangan cepat, untuk kabur, hit and run. Nah camper ini guys adalah mobile suit yang hampir bisa menyaingi si mobile suitnya RX atau Gundam RX, RX78, RX93 yang milik pihak federasi. Ya dari segi daya tembak sama speed. Yang kurang kalau teman-teman lihat di sini, armornya tuh tipis. Tuh. Dia tipenya armornya tipis. Bahkan si side skirtnya guys, itu armornya nggak ada. Cuman kaki aja gitu. Nah, teman-teman bisa lihat dia tuh punya banyak pendorong ya, yang tadi saya bahas tuh. Jadi hampir dari bagian bahu, kaki, sama backpack itu semuanya banyak sekali pendorongnya. Makanya guys, outputnya tinggi. Bisa dibilang ini boros bensin. Kalau ini mobil sport guys, camper ini ya. Nah, jadi dia tuh untuk serangan cepat, untuk serangan membabi buta dan kabur cepat seperti itu. Saya cuma sebel banget kenapa dipilotin sama si Mikhail itu. Aduh, pengen nonjok rasanya. Dan cuma 5 menit guys. Waktu dia lawan Gundam Alex, dia cuma tahan sebentar. Ya karena amatir gitu, kurang jago. Coba kalau dikendalin sama Char Aznable atau Amuro, pasti lain ceritanya. Pasti keren. Makanya sama saya dicat seperti ini guys ya. Nah, senjatanya tuh kalau teman-teman notice, dia tuh pakai peluru konvensional guys. Jadi pelurunya peluru biasa. Kebanyakan kalau Gundam atau Mobile Suit dari Seon pun pakai laser ya. Kalau ini benar-benar konvensional. Jadi shotgunnya, nih kalau teman-teman saya kasih lihat, shotgunnya ya guys, bazooka-nya itu semuanya konvensional. Nembaknya pakai peluru. Jadi kayak ada berapa milimeter pelurunya tuh kayak gitu. Nah, ini ada landmine-nya ya. Ini buat teman-teman kalau tahu ini dia tuh bisa tempelin di dinding, tempelin di musuhnya, diledakin. Mainnya kayak gitu atau dilempar sekaligus kayak gini guys ya. Jadi ini gila sih. Dan asiknya tuh Gundam ini guys, variasinya banyak, armornya tipis, jadi artikulasinya
Nah, terus yang suka juga senjatanya banyak banget guys. Itu yang asik dari camper ini. Yuk sekarang kita bahas apa sih kelebihan si camper ini. Teman-teman bisa lihat dia tuh punya senjata vulkan ya di sini. Teman-teman kelihatan jelas nggak nih? Jadi di sini tuh dia punya vulkan mirip kayak Gundam juga guys. Tujuannya buat apa? Dia buat kayak semacam untuk mengalihkan ya seperti itu. Senjata tembak kecil bisa buat nembak target kecil. Seperti misalnya ada yang nembak rudal ke dia, dia bisa tembak supaya rudalnya meledak. Nah itu fungsi vulkannya buat itu guys. Nah teman-teman bisa lihat di bagian sini nih. Kelihatan? Nah ini guys, yaitu ada vulkannya. Terus ya namanya Gundam. Kalau teman-teman udah main Gundam lama, pasti teman-teman familiar yang namanya ya ini. Apalagi Beam Saber guys ya. Beam Saber tuh pasti selalu ada rata-rata kalau teman-teman beli model kitnya Gundam. Nah, berikutnya ada juga senjata ya guys ya, namanya SUX 197 Jagged Wear. Itu saya ngomongnya juga balelol kayaknya guys ya. Ini tuh senjatanya hampir sama kayak yang punya si Everett ya guys ya. MS-08 TX Everett. Itu tuh kurang lebih kayak gini. Kapasitasnya 9 peluru guys ya. Dan amunisinya tuh dikenal sebagai slug shot. Jadi bisa dikokang guys di sini tuh ya, ada pot kokangnya. Luna Titanium 00 Buckshot ya, itu adalah spesifikasi senjatanya. Terus yang saya suka juga teman-teman dikasih kayak variasi kayak gini. Keren sih, ini keren. Ya padahal kan sekolah shotgun rata-rata seperti ini aja guys, biasa itu ya kayak gini. Nah, ada gitu ada juga yang namanya Storm Faust ya. Ini tuh kayak semacam roket launcher kalau teman-teman lihat ya, bentuknya seperti ini. Dia juga nembaknya ke atas gitu ya. Digunakan satu kali aja, dan ini harus orang yang ngerti banget cara pakainya guys. Jadi si pilotnya harus paham. Kalau nggak bisa meledak sendiri guys, itu bahayanya ya. Dan ini tuh damage-nya sangat merusak. Biasanya tuh dipasang di bagian kakinya camper kayak gini guys. Jadi kalau teman-teman lihat tuh dia dipasangnya di sini. Ya. Nah, kayak gini guys. Kelihatan nggak nih tuh kayak seperti ini. Nah, terus berikutnya yang tadi saya ceritain ada mine chain ya atau land mine. Tuh kayak gini guys. Ini tuh asik. Teman-teman kalau lihat kayak cakram ya guys ya, kayak piringan gitu. Ini bisa teman-teman tempelin. Mau di musuhnya, mau di gedung, mau di groundnya itu bisa, dan itu bisa diledakin ya. Nah ini serap juga nih, atau bisa dilemparin langsung guys sama si campernya ya. Dan ini tuh ada magnetnya, makanya nempel di mana-mana guys. Nah terus ini kalau teman-teman tahu pernah digunain di filmnya di War in the Pocket, itu keren banget. Cuman saya masih sebel aja kenapa pilotnya itu si Mikhail. Maksudnya pilotnya harus yang jago, karena ini Gundamnya udah mobile suit-nya udah keren banget guys ya. Terus ada juga namanya tuh kayak Eagle Hit. Jadi kalau di saku guys itu mirip kayak tomahawk-nya ya, kayak kampaknya. Ini juga senjata melee, senjata yang buat seperti kampak atau pedang gitu ya. Buat senjata jarak dekat itu digunain untuk motong guys ya. Dan ada kayak hitnya untuk manasin. Nah guys, kira-kira gitu dari segi detail ceritanya, kelebihan, kekurangan dari si camper. Nah sekarang saya mau bahas artikulasi sama desainnya guys. Kalau artikulasi nih, teman-teman bisa lihat ya, kepalanya loose banget ya, tuh. Loose banget, bisa kiri kanan. Kalau bagian tangannya guys, nih teman-teman bisa lihatnya kayak gini, cuma segini ya. Terus bisa diputer sampai ke belakang ya, itu mah biasa. Terus sikunya guys, teman-teman bisa tekuk sampai segini, lumayan juga tuh ya. Segini guys. Kalau HG menurut saya guys itu lebih bagus dari MG dari segi artikulasi ya. Cuman ya tergantung HG-nya apa dulu gitu ya. Nggak semuanya juga bagus. Terus kalau dari pinggangnya bisa digerakin ya guys tuh. Ada artikulasinya juga. Bisa diputer. Terus ini kan nggak punya side skirt guys ya. Jadi si kakinya tuh bisa maksimal tuh guys ya. Bisa lebih jauh. Tuh bisa segini. Kalau bagian lututnya bisa ditekuk sampai segini. Ya, nggak bisa mentok ke belakang guys. Terus untuk ke belakangnya gimana? Bisa segini. Tuh, bisa jauh guys. Ya, karena apa? Dia nggak punya side skirt guys. Itu bedanya. Ya. Terus
berikutnya saya akan bahas desainnya guys ya. Desainnya saya akan bahas desainnya. Menurut teman-teman gimana nih desainnya? Teman-teman lihat aja. Saya beli karena desainnya keren banget guys. Anjir, keren banget ini guys ya. Terus senjatanya juga yang saya suka, lengkap guys. Ada shotgun ya, kayak gini. Ada rocket launcher, ada landmine kayak gini guys. Dikasih juga beam saber. Ya, cuma satu tapi guys. Ada beberapa yang nggak ada ya guys ya untuk high grade-nya. Jadi menurut saya desain bagus, senjatanya lengkap banget. Terus untuk HG juga artikulasinya oke segini guys. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ini tuh Mobile Suit tipe hit and run. Kalau teman-teman suka yang tipe kayak gini, harus ada di koleksi teman-teman, harus punya guys, serius. Terus ini kata teman saya udah lumayan langka katanya ya. Ya keren guys. Meijin Kawaguchi aja pakai camper ini guys, cuman dia custom lagi. Saya suka, ini keren banget guys. Menurut teman-teman gimana nih? Ya, oke. Kalau teman-teman senang Seon, ini harus punya si camper ini. Standarnya aja nggak teman-teman custom udah keren, gitu, udah bagus. Ya, apalagi kalau teman-teman custom. Enaknya custom bisa sesuka teman-teman. Mau diapain juga bisa. Mau dibikin warnanya kayak Joker juga, cast Joker gitu ya. Jadi Mobile Suit-nya Joker boleh. Enaknya custom tuh kayak gitu. Cuman apa, teman-teman harus sabar. Custom tuh nggak bisa sebentar guys, ya. Nah, cuman saya akan dijelasin nanti di video terpisah. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau misalnya pilotnya si Char Aznable, bakal beda nggak ceritanya waktu dia lawan Gundam Alek? Teman-teman bisa komen, ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen, follow juga TikToknya Radetoy. Nantiin lagi konten-konten mainan, misteri, dan juga yang lain-lainnya guys ya. Thank you dan nonton sampai selesai. Teman-teman luar biasa, keren banget. Ya, see you soon di video berikutnya guys.